Om Swastiastu, Rahajeng sore. Pada sore hari ini saya akan membaca lagi Bhagavad Gita. Bhagavad Gita Sloka. Saya hanya akan membaca saja, membaca slokanya dari bab ke bab, dari sloka ke sloka, berikut terjemahannya. Baik, saya akan mulai. Sebelum mulai membaca Bhagavad Gita, saya akan membaca mantra pembukaannya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaisnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatan Witam Tam Sajivam Sadwaitam Sawadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Dewam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakan Witamscha. He Krishna Karuna Sindho Dinabando Jagatpate Gopesa Gopika Kandarada Kanda Namastute Tapta Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneswari Vrisabhanu Sutta Dewi Pranamami Hari Priye Wanca Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhya Evacha Patitanam Pawanebhyo Vaisnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Sisi Maha Bhagavad Gita Ki Jai. Baik, saya akan memulai membaca bab 1 dari Bhagavad Gita. Saya harus memakai kacamata baca. Oke. Bab 1 Bhagavad Gita, meninjau tentara-tentara di medan perang Kurukshetra. Bab 1 Sloka 1. Dhritarashtra uvaca Dharma ksetre Kurukshetre samaveta yuyutsavaha mamaka pandavascha iwa kim akurvata Sanjaya. Dhritarashtra berkata, "Wahai Sanjaya, sesudah putra-putraku dan putra Pandu berkumpul di tempat suci Kurukshetra dengan keinginan untuk bertempur, apa yang dilakukan oleh mereka?" Bab 1 Sloka 2. Sanjaya uvaca dristva tu pandavanikam viyudam Duryodanastada acaryam upasangamya raja wacanam abrawit. Sanjaya berkata, "Wahai Baginda Raja, sesudah meninjau tentara yang telah disusun dalam barisan-barisan oleh para putra Pandu, Raja Duryodana mendekati gurunya dan berkata sebagai berikut. Pasyaitam Pandu putranam acarya mahatim camum Wiyudam drupada putrena tawasisyena dimata. Terjemahannya, "Wahai guruku, lihatlah tentara-tentara besar para putra Pandu yang disusun dengan ahli sekali oleh putra Drupada, murid Anda yang cerdas." Kemudian bab 1 sloka 4. Atra sura maheswasa bimarjuna samayudi
Yuyudano Wiratascha Drupadascha Maharataha. Artinya, di sini dalam tentara ini ada banyak pahlawan, pemanah yang sehebat Bima dan Arjuna dalam pertempuran. Ksatria-ksatria yang hebat seperti Yuyudana, Wirata, dan Drupada. Sloka 5. Drista ketus cekitanaha kasirajasca wiryawan purujit kunti bojasca saibyasca narapanggawaha. Artinya, ada juga ksatria-ksatria yang hebat, perkasa dan memiliki sifat kepahlawanan seperti Dristaketu, Cekitana, Kasiraja, Purujit, Kuntiboja, dan Saibya. Sloka 6. Yudamanius cawikranta utama naujas cawiryawan saubadro draupedasca sarwa ewa maharataha. Artinya, ada Yudamayu yang agung, Utamauja yang perkasa sekali, putra Subadra dan putra-putra Draupadi. Semua ksatria itu hebat sekali bertempur dengan menggunakan kereta. Bab 1 Sloka 7. Asmakam tu wisistaye tanniboda dwijotama nayakama masanyasya samjenartam tan brawimite. Artinya, tetapi perkenankanlah saya menyampaikan keterangan kepada Anda tentang komandan-komandan yang mempunyai kualifikasi luar biasa untuk memimpin bala tentara saya, wahai Brahmana yang paling baik. Bawan Bhismascha Karnascha Kripascha Samitim Jayaha Aswatama Wikarnascha Saumadati Tata Iwaca. Artinya, ada tokoh-tokoh seperti Prabu sendiri, Bhisma, Karna, Kripa, Aswatama, Wikarna, dan putra Somadatta bernama Burisrawa yang selalu menang dalam perang. Sloka 9. Anyeca bahawah sura mad arte tyakta jiwitaha nana sastra praharanaha sarwe yuda wisaradaha. Ada banyak pahlawan lain yang bersedia mengorbankan nyawanya demi kepentingan saya. Semuanya dilengkapi dengan pelbagai jenis senjata dan berpengalaman di bidang ilmu militer. Bab 10 sloka Bab 1 sloka 10, Bab 1 sloka 10 bunyinya Aparyaptam tam asmakam balam bisma biraksi tam paryaptam twidam etesam balam bima biraksitam. Kekuatan kita tidak dapat diukur dan kita dilindungi secara sempurna oleh kakek Bhisma. Sedangkan para Pandawa yang dilindungi dengan teliti oleh Bima hanya mempunyai kekuatan yang terbatas. Bab 1 sloka 11. Ayanesu ca sarwesu yata bagam awastitaha Bhismam ewa biraksantu bawanta sarwa ewahi. Sekarang Anda semua harus memberi dukungan sepenuhnya kepada kakek Bhisma sambil berdiri di ujung-ujung strategis masing-masing di gerbang-gerbang barisan tentara. Sloka 12. Tasya sanja nayan harsam Tasya sanja nayan harsam kuru bridah pitamaha simha nadam widya winadyo caih sankam dadmau pratapawan. Artinya, kemudian Bhisma, leluhur agung dinasti Kuru yang gagah berani, kakek para kesatria, meniup kerangnya dengan keras sekali, bagaikan suara singa sehingga Duryodhana merasa riang. Berikutnya, sloka 13. Tatah sankasca beryasca panawana kagomukaha sahasai wabyahanyantu hanyanta sasabdastu mulo bawat.
Sesudah itu kerang-kerang, gendang-gendang, beduk, dan berbagai jenis trompet semuanya dibunyikan seketika, sehingga paduan suaranya menggemparkan. Sloka 14. Tata swetair hayair yukte mahati syandanesti tau madawa pandawasca iwa divyau sankau pradadmatuhu. Di pihak lawan, Sri Krishna bersama Arjuna yang mengendarai kereta megah yang ditarik oleh kuda-kuda berwarna putih juga juga membunyikan kerang-kerang rohani mereka, kerang rohani. Selanjutnya bab 1 sloka 15. Pancajanyam Rsikeso Dewadatam Dananjayaha Paunram dadmau mahasankam bima karma wrikodaraha. Kemudian Sri Krishna meniup kerangnya yang bernama Pancajanya. Arjuna meniup kerangnya bernama Dewadatta, dan Bima, pelahap dan pelaksana tugas-tugas yang berat sekali, meniup kerangnya yang mengerikan bernama Paundra. Sloka 16-18 dari Bhagavad Gita adalah Ananta Wijayam Raja Kunti Putro Yudhistiraha Nakula Sahadewascha Sugosama Nipuspakau Kasyascha Parameswasa Sikandica Maharataha Dristadiumno Viratascha Satyakischa Parijitaha. Drupado Draupedascha Sarwasa Pritiwipate Saubadrascha Mahabahu Sankan Dadmuh Pritak. Artinya, Raja Yudhistira putra Kunti meniup kerangnya yang bernama Ananta Wijaya. Nakula dan Sadewa meniup kerangnya bernama Sugosa dan Manipuspaka. Pemanah yang perkasa, Raja Kasi, kesatria hebat yang bernama Sikandi, Dristadiumna, Wirata, dan Satyaki yang tidak pernah dikalahkan, Drupada, para putra Draupadi, dan lain-lain, seperti putra Subadra yang berlengan perkasa, semua meniup kerang-kerangnya masing-masing, wahai Baginda Raja. Sagoso dartarastranam ridayani wiyadarayat Nabasca pritiwinca iwatu mulo bianunandayan. Berbagai jenis kerang tersebut ditiup hingga menggemparkan. Suara kerang-kerang bergema baik di langit maupun di bumi, hingga mematahkan hati para putra Dhritarashtra. Atawya wasti tandristva dartarastran kapidwa jaha prawritte sastra sampate danur udyam ya pandawaha Risikesam tada wakyam idam aha mahipate. Artinya, pada waktu itu Arjuna putra Pandu yang sedang duduk di atas kereta yang benderanya berlambang Hanuman mengangkat busurnya dan bersiap-siap untuk melepaskan anak panahnya. Wahai Paduka Raja, sesudah memandang putra-putra Dhritarashtra, lalu Arjuna berkata kepada Hrishikesh atau Krishna sebagai berikut. Senayor Arjuna uwaca, Senayor ubayor madye ratam stapaya mecyuta Yawad etan nirikseham yodukaman awastitan kairmaya sahayo dawyam asmin rana samudyame. Arjuna berkata, wahai Krishna yang tidak pernah gagal, mohon membawa kereta saya ke tengah-tengah antara kedua tentara agar saya dapat melihat siapa yang ingin bertempur di sini dan siapa yang harus saya hadapi dalam usaha perang yang besar ini. Hari ini saya membaca Bhagavad Gita Sloka ini sampai di
Sloka 20. Ya, akan saya lanjutkan besok atau di lain kesempatan sloka selanjutnya. Sampai sloka 22 maksud saya. Sebelum mengakhiri pembacaan Bhagavad Gita sloka ini, kita akan baca Wisnu Purana. Nah, karena demikian, jadi Bhagavad Gita itu akan bermanfaat jika kita membaca Wisnu Purana ini. Tadi di awal ada mantra pembuka, kemudian Bhagavad Gita, sekarang diakhiri dengan membaca Wisnu Purana. Sloka 1, Wisnu Purana. Daro waca Bhagawan paramesana bhaktir awya bicarini prarabdambu jamanasya katambawati he Prabu. Dara atau Ibu Pertiwi berkata, "Oh Tuhan yang penuh berkah, wahai penguasa tertinggi, wahai yang terpuji, bagaimanakah dia yang dibelenggu oleh prarabdha karma dapat memperoleh kebaktian yang tiada terputus?" Nah, ini pertanyaan Ibu Pertiwi kepada Sri Wisnu atau Waraha Dewa, menjadi Wisnu yang sedang berawatara menjadi Waraha atau babi hutan. Sri Wisnu menjawab, Wisnur uwaca prarabdambu jamanohi gita biasarata sada samuktah sasukiloke karmana no palipyate. Artinya, Tuhan Sri Wisnu atau Warahadewa bersabda, bahkan dia yang dikuasai oleh prarabdha karma, akarma, dapat menjadi mukta atau jiwa terbebaskan, dan orang bahagia di dunia ini bila ia mengabdikan diri pada pelaksanaan Gita secara terus-menerus. Tidak ada karma baru yang akan bisa menodainya. Nah, itu ya manfaat kita membaca Bhagavad Gita. Luar biasa. Oke, terus sloka 3 dari Wisnu Purana. Mahapapa dipapani Gita dianam karoti cet Kwacit sparsamna kuruwanti nalini dalam ambuat. Artinya, dosa-dosa betapapun berat dan menjijikkannya. Nah, ini tidak akan pernah menodai dia yang senantiasa bermeditasi dan memusatkan pikiran kepada kita. Bagaikan daun bunga padma tak basah oleh air, sekalipun dia tumbuh di tengah kolam. Sloka 4-5 dari Wisnu Purana bunyinya, Gitaya pustakam yatra yara patah prawarta te tatra sarwani tirtani prayaga dini tatra wae. Sarwe dewasca risayo yogina panagascaye gopala gopika wapi narado darwa parsadai. Dimanapun kitab suci Bhagavad Gita disimpan atau dimanapun Gita dipelajari, segala tempat perziarahan suci seperti Prayag akan ada di sana. Semua dewa, resi, yogi, naga surgawi, para gopa, para gopi, narada, udawa, dan segenap rekan mereka pastilah akan datang untuk berdiam di tempat itu. Nah, itu ya, mudah-mudahan teman-teman semeton, ya saudara-saudaraku semua, Anda semua sudah memiliki Bhagavad Gita, sebab dimanapun Anda menyimpan, hanya sekedar menyimpan saja apalagi mempelajarinya. Ini semua resi dari resi Narada dan para yogi itu akan hadir di rumah kita. Sloka 6. Sahayo jayate sigram yatra gita prawarta te yatra gita wicarasca patanam srutam. Tatraham niscitam pritiwi niwasami sadaywahi. Dimanapun Gita dibacakan, ditanya jawabkan, didengarkan, diajarkan, atau dinarasikan, wahai bumi ya Ibu Pertiwi, tak diragukan lagi, di sanalah aku bertahta. Pertolongan apapun yang dibutuhkan di tempat itu akan segera diberikan. Nah, itu. Jadi, kesucian dan kesaktian Bhagavad Gita. Sloka 7. Gita sraye ham tistami gita meco tamam griham gita jenanam upasritya trinlokan palamyaham. Artinya,
Di antara semua tempat yang kuhadiri, Gita adalah kediaman terbaikku. Itu adalah tempat persemayaman tertinggiku dan aku melindungi ketiga dunia ini dengan pengetahuan Gita. Tribagam patamanastu ganggasnana palam labet sadam samja pamanastu somaya gapalam labet. Siapapun yang mengucapkan sepertiga dari Gita akan memperoleh jasa kebaikan yang diperoleh dari mandi di sungai Gangga. Hanya membaca sepertiga Bhagavad Gita, kita sama dengan kita sudah mandi di sungai suci Gangga. Dan dia yang mengucapkan sepenuhnya akan mendapatkan pahala dari melaksanakan satu somayadnya. Jadi kalau kita membaca sepenuhnya, pahalanya sama dengan kita melaksanakan satu somayadnya. Nah, yadnya yang paling tinggi grade-nya ya, tingkatannya. Sloka 13. Eka diayam tuyo nityam patate bhakti samyutaha rudra lokam awapnoti gano butwa wasek ciram. Saya bacakan artinya. Dia yang membaca satu bab setiap hari dengan penuh rasa bakti. Nah, ini membaca satu bab dengan penuh rasa bakti akan mencapai Rudra Loka dan hidup di sana selama masa yang sangat panjang menjadi rekan Dewa Siwa. Nah, ini. Sloka 14. Adhyayam sloka padamwa nityam yah patate naraha sayati naratam yawan manwantaram swasundare. Artinya, wahai Ibu Pertiwi, siapapun yang membaca seperempat bab ataupun hanya seperempat sloka setiap hari, dipastikan akan lahir sebagai manusia selama satu manwantara atau masa pemerintahan satu manu. Itu sangat panjang tahunnya kalau kita lihat dengan tahun kita, tahun manusia di bumi ini. Kemudian berikutnya Sloka 15-16. Gitaya sloka dasakam sabda panca catustayam dwau trinekam tad ardam waslokanam yah patenaraha chandralokam awapnoti warsana mayutam druwam Gita pata samayukto mrito manusata murajet. Artinya, orang yang mengucapkan 10, 7, 5, 4, 3, atau 2 sloka, atau bahkan setengah sloka Gita, setengah saja, pastilah akan mencapai Chandraloka selama 10.000 tahun. 10.000 tahun, tahunnya para dewa. Jadi beda dengan tahunnya kita manusia. Dia yang meninggalkan badannya saat membaca Gita pasti akan mencapai kelahiran sebagai manusia. Jadi kalau kita meninggal saat memegang kitab suci Bhagavad Gita, dipastikan lahir sebagai manusia. Oke. Sloka 17. Gita biasam punah kritwa labate muktim utamam Gita yucara samyukto mriya manogatim labet. Kemudian kembali ia melaksanakan Gita, dia akan mencapai pembebasan. Orang yang menjelang ajal mengucapkan hanya kata Gita saja akan mencapai pembebasan. Bayangkan, hanya mengucapkan kata Gita, ya, itu akan mencapai pembebasan pada saat kita meninggalkan badan ini. Sloka 18. Gitarta srawana sakto mahapapayuto piwa Vaikuntam sama wapnuti wisnuna saha modate. Bahkan seseorang yang telah berbuat banyak dosa akan pergi ke Vaikunta, di tempat tinggalnya Narayan atau Sri Wisnu, dan hidup bersama Sri Wisnu bila dia mengembangkan minat untuk mendengarkan Gita. Nah, ini. Sloka 19. Gitartam dhyayate nityam kritwa karmani burisaha Jiwan mukta sawit neo dehante paramampadam.
Dia dianggap sebagai jiwan mukta, orang yang sudah terbebaskan bahkan dalam badan saat ini, yang senantiasa bermeditasi pada makna Gita sembari melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Pada saat kematian dia pastilah akan mencapai dunia rohani. Nah, itu jaminan dari membaca Bhagavad Gita setiap hari. Sloka 20, Gita Asritya Bahawo Bubujo Janakadaya Nirduta Kalma Saloke Gitayata Param Padam. Banyak raja seperti Janaka, ya Raja Janaka ini adalah ayah dari Dewi Sita, suami Sri Rama. Ya, banyak raja seperti Janaka yang menjadi suci sepenuhnya dan mencapai tujuan tertinggi setelah berlindung kepada Gita. Berarti ini kejadian 50.000 tahun yang lalu, ya, saat Sri Rama muncul di bumi berawatara, atau Sri Wisnu atau Tuhan turun sebagai Sri Rama dengan istrinya Dewi Sita. Sloka 21, Gitaya patanam kritwa mahatmyam naiwa yah patet uritapato baweta srama ewa hiau daritaha. Pembacanya tidak berguna dan segala usahanya menjadi sia-sia bila seseorang tidak mengucapkan mahatmyam ini setelah menyelesaikan pembacaan kita. Jadi kita diwajibkan membaca mahatmyam ini atau Wisnu Purana setelah kita membaca Bhagavad Gita. Ya, jadi seperti itu yang saya baca di buku ini, di Wisnu Purana. Sloka 22, Etan mahatmya samyuktam gita biasam karutiyaha satat palam awapnoti durlabam gatim apnuyat. Dia yang mempelajari Gita berikut uraian tentang keagungannya ini akan mendapatkan manfaat-manfaat sebagaimana disebutkan di dalamnya dan akan mencapai tujuan yang paling tinggi dan paling langka. Jadi maksudnya seperti yang saya baca sebelum tadi dari sloka 1 sampai sloka yang 22 tadi. Sekarang sloka terakhir 23 dari Wisnu Purana. Bunyinya Suta uwaca mahatmyam etat gitaya maya proktam sanatanam gitante ca pade patediastu yad uktam tat palam labet iti Sri Waraha Purane Sri Gita Mahatmyam Sampurnam. Sutta Goswami berkata, dia yang mengucapkan mahatmyam yang telah aku kumandangkan ini setelah mempelajari Gita akan mendapatkan pahala yang disebutkan di sini. Demikianlah uraian Waraha Purana yang dikenal sebagai keagungan Gita Sri Gita Mahatmyam. Demikian pada sore hari ini saya sudah membaca Bhagavad Gita sloka dari sloka 1 sampai 22 tadi, dan saya sudah akhiri dengan membaca Wisnu Purana. Semoga teman-teman saudara-saudara semeton sinamian mendapatkan manfaat dari mendengarkan pembacaan Bhagavad Gita yang telah saya bacakan tadi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Om Santi 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 Om. Sisi Maha Bhagavad Gita Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Terima kasih, matur suksma, sampai jumpa dalam kesempatan yang lain.